Film Godzilla ada akhir yang mengerikan, yaitu cara berurusan dengan mayat raksasa. Mari kita lihat bagaimana cara orang Jepang mengurusi mayat raksasa ini. Awalnya mereka menemukan cara yang paling mudah, yaitu meledakkan monster dengan bom. Tapi ketika tim tiba, mereka melihat monster itu memiliki kantong merah besar di tubuhnya. Kapten meraih sebuah bambu dan menusukkannya. Kantong itu langsung pecah. Gelembung cairan muncul darinya. Aromanya sangat bau dan hampir membunuh mereka. Setelah ratusan kali mandi, baunya masih ada. Para ahli menganalisis cairan itu dan menemukan cairan itu mengandung jenis molekul yang tidak diketahui. Jika manusia terinfeksi, mungkin mereka akan bermutasi. Karena monster dibesarkan dengan bahan nuklir, mereka mengandung bahan radioaktif. Jika diledakkan, maka akan mencemari alam. Jadi rencana itu gagal. Para pejabat melihat mayat besar ini tidak bisa diledakkan dan dipindahkan. Sangat frustasi. Perdana Menteri menemukan solusi, yaitu mengubahnya menjadi objek wisata. Bukan hanya untuk pariwisata, juga bisa menghasilkan uang. Dia sangat senang. Itu adalah ide yang bagus. Dia mengadakan konferensi dan memberikan pesan pribadi. Itu sangat aman. Seorang pejabat berdiri di atas tubuh monster. Katanya ini adalah adik Godzilla. Dan monster itu tidak berbahaya. Tapi kemudian, ini adalah siaran langsung. Perdana Menteri juga terkejut. Tapi tak disangka, wanita itu benaran selamat. Ini juga bukti bahwa monster itu benar-benar aman. Mereka memberi nama pada monster itu. Disebut harapan. Sekarang ada harapan. Jadi mereka langsung bertindak. Mereka melubangi beberapa lubang di tubuh monster untuk mengaitkan kereta gantung. Kemudian, tampaknya ini gagal. Jadi mereka membuat rencana lain, yaitu memakai nitrogen cair untuk membekukan mayat. Bukan hanya bisa mengawetkan mayat, juga akan mengunci bau monster. Tak disangka, mereka mendapat kesulitan. Entah ulah Ultraman yang mana yang meninggalkan mayat monster besar. Mereka mencoba membekukan monster itu untuk dijadikan patung es dan menarik wisatawan asing. Tragedi pun terjadi. Nitrogen cair di bagian luar dengan cepat membeku. Ini menyebabkan suhu internal monster meningkat. Akibatnya, rencana pembekuan gagal total. Tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat suhu terus meningkat, es mulai mencair. Sebuah bintil seukuran balon tumbuh pada monster. Karena takut akan meledak, ahli menyarankan untuk melubangi bintil itu. Namun Perdana Menteri bilang ini akan mempengaruhi daya tarik wisata. Uang menjadi prioritas. Mari tunggu sebentar. Tapi berikutnya, gawat. Gas beracun tertiup angin dan menyebar dengan cepat. Beberapa penduduk mati seketika. Supaya rakyat tidak panik, pejabat lingkungan mengatakan, itu hanya dari kotoran dan pembusukan ikan. Itu tidak berbahaya. Tapi begitu banyak orang meninggal. Harus ada penjelasan yang masuk akal. Jadi Perdana Menteri berkata, gas yang dilepaskan monster, sebenarnya itu bau gingo. Baunya sangat bau. Semua orang merasa tenang. Meskipun masalah itu selesai, kemudian masalah baru muncul. Muncul bintil lain yang lebih besar. Jika meledak akan jadi bencana. Para pejabat menemukan solusi lain, yaitu mengalirkan monster itu ke Samudra Pasifik. Itu di luar kendali mereka. Namun dunia yang akan menderita. Kelihatannya hanya Jepang yang bisa memikirkan ide ini. Mereka menyebut proyek ini monster pengembara. Selanjutnya, mereka meledakkan bendungan yang dibangun. Seperti menyiram toilet. Benar saja. Setelah bendungan diledakkan, semburan air mengalir ke hilir. Dengan kekuatan air, monster itu terdorong. Semua orang bersorak. Mereka mengira rencana itu berhasil. Tapi tak disangka, setelah air masuk ke dalam mulut monster, air yang kuat menerobos bawah monster itu. Dalam sekejap air menyapu perutnya. Dan bencana baru pun terjadi. Ini adalah mutasi paling aneh. Tubuh pasien terinfeksi akan ditutupi jamur.
dan kemudian mati. Itu semua karena monster ini. Monster itu memiliki bintil balon yang tumbuh di tubuhnya. Ketika meledak, dia akan mengeluarkan gas beracun. Untuk menyingkirkan tubuh besar ini, Jepang berencana membuangnya ke Samudra Pasifik. Tapi benda asing di dalam monster itu terbuang. Gas beracun juga dikeluarkan. Keduanya bercampur menjadi membentuk virus yang bermutasi dan menyebabkan banjir yang meluas. Orang-orang yang terkena polusi juga terinfeksi. Inilah yang terjadi. Menteri Lingkungan masih berusaha membodohi bangsa. Susi tiba-tiba menyadari, di leher sang menteri tumbuh jamur. Dia khawatir menteri akan ketakutan. Jadi Susi diam-diam mencabutnya. Apa? Hanya sehelai rambut. Menteri bahkan tidak menyadarinya. Dia sudah terinfeksi. Karena dalam siaran sebelumnya, dia jatuh ke dalam luka monster itu. Tidak akan lama lagi, menteri akan menjadi seperti ini. Jamur akan tumbuh di sekujur tubuhnya. Pada titik ini, bukan hanya monster itu belum tersapu bersih. Bintil di tubuhnya membengkak lagi. Jika tidak ditangani, ada kemungkinan ledakan baru akan terjadi. Tidak ada jalan keluar lain. Militer memutuskan untuk meluncurkan bom. Tapi saat itu, tentara menemukan seorang pria di mayat monster. Itu adalah pacar Susi, Andi. Beberapa hari yang lalu, seorang pria senior membuat rencana evakuasi gas yang tidak masuk akal. Katanya idenya berasal dari evakuator asap. Dengan membuat 2 lubang di kedua sisi bintil, gas yang keluar akan membentuk pusaran. Kemudian lubang lain di bagian atas. Aliran udara dari ketiga titik akan berputar ke atas seperti tornado dan membuang gas beracun ke atmosfer. Tapi para pejabat tidak peduli. Andi memutuskan melakukannya sendiri. Dia berhasil membuat 2 lubang pembuangan. Sepertinya rencananya berhasil. Persis seperti yang dikatakan guru. Aliran udara dari lubang angin membentuk pusaran. Sekarang tinggal membuat lubang di atas bintil. Dan gas akan dibuang ke atmosfer. Tapi saat itu, rudal datang dari belakangnya. Susi yang putus asa bergegas ke tempat kejadian. Dia pikir Andi telah terbunuh. Tapi berikutnya, Andi muncul lagi. Dengan cahaya terang, Susi melihat sosok raksasa. Betul, Andi adalah Ultraman. Yang pernah menonton Ultraman tahu. Dia kehabisan tenaga setelah melawan monster. Makanya rudal itu memberinya muatan energi. Film What to Do with the Dead Kaiju didasarkan pada kejadian nyata. Cerita tentang apa ini? Kalian pasti